Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberikan sanksi sosial untuk masyarakat yang membakar sampah di area terbuka. Sanksi yang diterapkan berupa memajang foto pelaku bakar sampah di media sosial dan di ruang publik. Sanksi sosial dimaksudkan agar tidak ada lagi warga yang membakar sampah di wilayah Jakarta. Menurut Ciko Hakim, staf sus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi publik, meski sanksi pidana sebenarnya sudah diatur dalam peraturan daerah, namun masih ada warga yang membandel dan dengan sadar membakar sampah di area terbuka. Pemerintah juga akan memaksimalkan CCTV yang sudah beroperasi di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di permukiman, untuk memantau aktivitas warga. Sering sekali kita dengungkan, bahkan bukan hanya di pemerintahan Bapak Pramono Anung dan Rano Karno, tapi juga sebelum-sebelumnya. Namun kita tahu masih sering terjadi dan Dinas Lingkungan Hidup sekarang juga mengeluarkan inovasi aturan baru, inovasi dalam terkait dengan sanksi baru, yaitu sanksi sosial yang menurut kami. Sanksi sosial berupa pemajangan foto pelaku bakar sampah diharapkan bisa memberi efek jera, namun masih dipertanyakan sejauh mana efektivitasnya dalam mengubah perilaku warga. Untuk membahasnya, kita akan berdialog dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Baik Pak Agus, langsung saja Pak, sudah ada sebenarnya sejumlah aturan atau kebijakan yang melarang membakar sampah. Ada sanksi pidana dan juga ada dendanya. Lalu bagaimana menurut Anda efektivitas sanksi sosial ini di Jakarta? Ya, ini alternatif saja ya, tapi saya berpesan ketika sanksi apapun itu harus ada alternatif. Artinya apa? Kemana warga harus membuang sampah? TPS-nya. Lalu TPA-nya itu pastikan dulu, karena kalau tidak nanti bisa backfire. Soal mau pakai sanksi sosial sih boleh-boleh saja, ya itu mungkin bisa membantu di era medsos ini. Tapi sekali lagi, tolong kalau nanti ada tuntutan, saya mau buang di mana, nggak ada tempatnya, atau tidak ada yang mengambil. Nah ini menjadi persoalan, ini bereskan dulu. Jadi kita tidak bisa melarang suatu kebijakan tanpa menyiapkan pengganti pendukungnya. Jadi dalam hal ini TPS-nya ditetapkan, bagaimana ngangkut ke TPS sana, apakah dibantu oleh Pemprov DKI, patungan warga, lalu TPA-nya di mana, apa masih masuk Bantar Gebang, sementara Kementerian Lingkungan Hidup juga akan mengenakan pidana bagi TPA-TPA tersebut. Jadi salah satu alasan warga membakar sampah itu memang karena adanya kurangnya tempat untuk pembuangan sampah, begitu Pak Agus? Salah satunya, dan juga warga kita yang memang jorok. Warga kita kan sangat cuek, main buang saja, dia pikir nanti kan ada yang bersihin. Jadi sekarang sampah itu kan dibakar karena untuk mengurangi bau, karena tempatnya nggak ada. Nah biasanya di lingkungan itu warga patungan untuk membentuk pasukan pengumpul sampah. Tetapi setelah itu mau dibuang kemana, kan harus ada TPS-nya sementara. Setelah itu baru masuk ke TPA. TPA Jakarta masih di Bantar Gebang. Itu yang akan ada proyek waste to energy itu, tapi belum. Jadi sekarang jangan ditetapkan sanksi tanpa ada penanganannya. Kalau kita baca begitu ya Pak, memang kan sejauh ini atau selama ini sudah ada regulasi atau kebijakan yang mengatur lengkap dengan sanksinya, ada dendanya begitu. Tapi apakah regulasi yang sudah ada sekarang ini tidak cukup untuk mengawasi praktik pembakaran sampah, khususnya di Jakarta? Loh, regulasinya ada, tetapi buang sampahnya kemana? Jadi pastikan ada yang mengangkut dan Anda meletakkan di TPS sementara lalu ke TPA. Itu saja. Kalau itu tidak ada, Anda kasih sanksi apapun, mungkin ditembak pun tidak akan bisa menangani itu. Jadi Pemprov siapkan dulu alat angkutnya dan tempat pembuangan sementara di wilayah itu, kemudian dibuang kemana TPA-nya. Itu harus jelas, baru sanksi bisa dikenakan. Kalau tidak, kalau saya misalnya bakar sampah, terus ditempelkan, saya bisa nuntut. Nah kalau enggak, saya bakar, saya buang kemana? Baik, jadi ada kebingungan juga di masyarakat begitu ya Pak, sehingga akhirnya pilihannya adalah membakar sampah begitu ya. Maka selesaikan Pemprov. Nanti saya Pak Gubernur, Pak pastikan dulu, ini diambil oleh siapa, bayar nggak masyarakat. Kalau di lingkungan saya misalnya kita patungan tiap bulan, kemudian diambil tiap hari. Terus kita nggak tahu lagi itu dibuang kemana, harus ada TPS-nya. Nah TPS setelah kumpul banyak harus ada TPS-nya. Itu urutannya, kalau itu tidak ada, percuma. Pak Agus, terkait dengan rencana begitu pemberlakuan regulasi ini, itu kan sanksinya salah satunya fotonya dipajang di ruang publik dan di media sosial. Lalu bagaimana dengan potensi adanya pelanggaran privasi warga yang melakukan pelanggaran tersebut? Ya itu tadi,
itu akan menjadi konflik ketika pemerintah tidak sekali lagi nih ya, saya ulangi sekali, itu akan jadi konflik ketika tidak ada kebijakan untuk pengangkutan sampah siapa yang patungan warga atau Pemprov menyediakan, lalu TPS-nya di mana, sekali lagi di mana TPS, kalau itu tidak rangkaian, itu tidak ada, itu akan ada tuntutan. Baik. Berarti ini bisa dijadikan alternatif begitu regulasinya, sementara itu pemerintah Provinsi Jakarta juga harus memikirkan bagaimana untuk menambahkan tempat pembuangan sampah yang lebih efisien. Iya, Ya, Pak karena medsos itu pasti efektif, karena kita malu, tapi lama-lama orang marah karena tidak ada penyelesaiannya. Kan saya bakar supaya saya tidak bau, supaya tidak bau masuk rumah, supaya tidak lalat. Kalau enggak diapain? Nah ini harus diputuskan oleh Pemprov. Baik. Baik, semoga saja pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya bisa memberikan solusi yang tepat begitu ya untuk warga agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan di Kompas siang hari ini, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat siang Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya.